محمد نبينا بنور هدينا من مكة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahid Fitra Citra. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu hadis, riwayah dan diroyah serta sejarah perkembangan. Jadi ilmu hadis itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada ilmu hadis riwayah dan yang kedua ada ilmu hadis diroyah. Apa sih ilmu hadis itu? Ilmu hadis itu berasal dari kata hadasa yuhadisu hadasa yang artinya berita. Jadi menurut istilah, ilmu hadis itu adalah kaidah-kaidah yang membawa keadaan perawi dan apa yang diriwayatkan. Jadi perawi itu apa sih? Orang-orang yang membawa hadis dari Nabi kemudian disampaikan lagi ke riwayat tersebut kepada orang lain dan orang lain tersebut menyampaikan lagi ke orang lain. Dan mereka itu ada dalam suatu sanad hadis. Apa sih marwi? Marwi itu adalah matan, yang artinya si hadis atau apa yang diriwayatkan atau berita apa yang diriwayatkan. Nah, perawi itu ada di dalam sanad dan marwi itu ada di dalam matan. Di sini terdapat contoh hadis yang berbunyi hadatsana Adam, hadatsana Syu'batu, hadatsana Sayyarun Abul Hakam, qala sami'tu Aba Hazim, qala sami'tu Aba Hurairah, qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu man haja lillahi falam yarfus walam yafsuk raja kayaumi waladatsu ummuhu, yang artinya menceritakan kepada kami Adam, menceritakan kepada kami Syu'bah, menceritakan kepada kami Sayyar Abu Al-Hakam. Ia berkata, aku mendengar Abu Hasim berkata, saya mendengar Abu Hurairah berkata, saya mendengar Nabi SAW berkata, barang siapa yang berhaji karena Allah kemudian ia tidak berbuat jima dan tidak berbuat kefasikan, maka ia pulang dalam keadaan seperti hari ketika ibunya melahirkannya. Hadis riwayat Bukhari. Dan di sini sudah jelas bahwasanya hadis itu sama-sama nyambung, jadi tidak akan terputus sanadnya atau matanya. Jadi antara satu perawi dengan perawi yang lainnya itu nyambung, yang nantinya akan terbentuk dalam matan hadis. Nah, apa itu sih sanad? Gitu. Sanad itu artinya mata rantai yang perawi hadisnya nantinya akan sampai pada matan hadis. Ilmu hadis itu artinya bertentangan tentang sanad dan matan. Jadi kalau ada sanad pasti ada matanya, karena itu termasuk dalam rukun hadis. Nah, di sini kita akan jelasin apa sih yang dibahas dalam sanad. Sanad itu adalah para perawi, bagaimana sifatnya, seperti apa, seperti apakah dia adil atau tidak, apakah dia orangnya fasik atau tidak, apakah dia berbohong atau tidak. Terus juga dibahas tentang biografinya, kapan lahirnya, kapan wafatnya, siapa gurunya, siapa muridnya, semua itu dibahas oleh sanad. Dan apa sih yang dibahas oleh matan? Matan itu redaksi hadisnya. Apakah redaksi hadisnya ada kecacatan, ataukah matannya ada kejanggalan di antara perawi yang riwayatan yang lain? Pokoknya semua sanad dan matan itu akan diteliti lagi oleh hadis. Sejarah perkembangannya ilmu hadis riwayah dan diroyah. Pada masa periode Nabi SAW, riwayah itu larangannya nggak boleh ditulis. Takut, khawatir, karena Nabi itu khawatir akan bercampur dengan Al-Quran. Karena kalau nulis itu bersifat kondisional dan sahabatnya itu juga memiliki catatan hadis. Jadi tidak boleh ditulis, tapi sahabat-sahabat Nabi itu yang terdekat dengan Nabi memiliki catatan hadis sebagai koleksi pribadi. Nah, sedangkan di royah itu telah ada dasar dalam ilmu hadis, yaitu dalam Quran surah Al-Hujurah ayat 6 dan Al-Baqarah ayat 282. Sejarah perkembangannya ilmu hadis riwayah dan diroyah pada masa periode sahabat Nabi. Disebut dengan masa perbatasan, yakni periwayatannya itu belum jelas. Jadi siapapun yang menyampaikan hadis akan boleh, tapi mensyaratkan sumpah dan saksi. Karena tuh banyaknya hadis palsu, akibatnya jadi konflik politik. Dan di riwayat itu timbul secara lisan, sama harus disertai dengan saksi dan sumpah. Sejarah perkembangan ilmu hadis riwayah dan diroyah pada masa tabi'in lebih baik daripada masa sebelumnya. Hadisnya sudah ditulis dan ditentukan secara resmi atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Tokoh ulama yang melakukannya adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri. Model kitab-kitab hadis yang muncul ada Muwatta, Musannaf, dan Musnad. Penulisan hadisnya tetapi masih bercampur dengan perkataan dan fatwa sahabat. Pada masa tabi'in, ilmu hadis riwayah itu adalah masa kemasan atau pencahayaan, masa filterisasi yang hadisnya itu dipisahkan dari perkataan dan fatwa sahabat.
masa kodifikasi, jadi hadisnya itu sahih atau tidak sahih, yang munculnya kutub kita. Sedangkan pada masa tabi'in, ilmu diroya itu telah terpisah dari ilmu lain, tetapi belum menyatu, dan muncul lagi ilmu hadis seperti Al-Bukhari Al-Kabir karya Al-Bukhari. Dalam masa periode setelah tabi'in, ilmu hadis riwayat itu penulisan hadisnya lebih sistematis, dan muncullah kitab-kitab mustadrak, syarah, dan ikhtisar. ليكن يومك للشعب ودادا ليكن حكمك للأرض بدادا